Mungkin eh, bisa dikenalkan perwakilan satu atau dua orang, mungkin dari atas nama Alex Puji. Ini dari, bisa memperkenalkan dirinya. Halo. Halo Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alek Puji Firmansyah dari UPBJJ Surabaya. Surabaya. Ya, Posisi semester sekarang di semester berapa? untuk semester saya di semester 7 Pak. Oh, di semester 7, berarti semester akhir. Iya, Oke, selanjutnya bisa memperkenalkan diri atas nama Regita Elsa Putri. Iya Pak, perkenalkan nama saya Regita Elsa Putri dari UPBJJ Jakarta. Saat ini saya menempuh semester 7. Oke, rata-rata mungkin semester 7 semua ya. Iya Pak. Nah, Tahun ini. di malam hari ini ada terdiri dari dua kelas sebenarnya. Yang pertama adalah Capstone Project kelas 23 dan Capstone Project kelas 24. Jadi saya satukan saja untuk webnya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Nah, mungkin bagian besar dari Anda sudah membaca buku panduan atau pedoman dari Capstone Project. Nah, di mana tujuan utama dari Capstone Project ini adalah memberikan pengalaman dalam menyelesaikan masalah nyata dalam konteks pembelajaran yang sudah dipelajari pada semester 1 sampai dengan semester 6, sehingga mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapat. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan dari program studi sistem informasi. Nah, untuk ini adalah kali pertama saya mengajar Capstone Project. Biasanya kemarin itu ada namanya karil atau karya ilmiah, namun saya baca-baca kalau karil itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan Capstone Project. Nah, kemudian Capstone Project bukanlah untuk melakukan penelitian yang menghasilkan kebaruan atau novelty, melainkan untuk mendemonstrasikan kemampuan yang akan diterapkan dalam praktek profesional setelah mahasiswa menyelesaikan beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan. Jadi, Capstone Project ini sekali lagi bukan untuk mendapatkan novelty atau keterbaruan, berbeda dengan karya ilmiah pada umumnya, yaitu harus mendapatkan kebaruan atau novelty dari apa yang ditulis. Namun Capstone Project ini lebih ke kemampuan yang akan diterapkan dalam praktek profesional. Nah, kemudian di Capstone Project itu mewajibkan kita untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, di mana terdapat dua cara dalam pembentukan kelompok. Yang pertama adalah bisa menggenerate otomatis dari e-learning, dan yang kedua adalah berdasarkan hasil diskusi antara tutor dan mahasiswa. Nah, untuk pembentukan kelompok ini, baik pada Capstone Project kelas 23 maupun kelas 24, saya membentuk secara acak atau secara generate, auto generate melalui e-learning. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah mendapatkan kelompok beserta anggota kelompoknya masing-masing.
Nah, di mana satu kelompok itu terdiri dari di mana satu kelas itu terdiri dari 4 kelompok yang beranggotakan 1 sampai dengan 4 atau bahkan mungkin ada yang satu kelompok itu 5 orang. Jadi dalam pembentukan kelompok ini saya menerapkan auto kelompok atau pembuatan kelompok otomatis yang dilakukan oleh e-learning-nya. Nah, melalui kolaborasi dalam tim, nanti mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, kemudian memperdalam pemahamannya dalam menerapkan pengetahuan akademis dalam konteks praktis. Jadi, Capstone Project ini sangat bagus untuk Anda yang sering terlibat dalam proyek secara berkelompok atau beranggotakan tim. Sehingga nanti setiap anggota itu dapat memposisikan dirinya sebagai apa sih dalam tim Capstone Project tersebut. Kemudian setiap kelompok itu diperbolehkan mengangkat topik yang sama dengan kelompok lainnya, namun terdapat permasalahan atau solusi yang harus berbeda. Jadi antara kelompok A dengan kelompok B atau kelompok C itu topiknya pada saat Capstone Project itu boleh sama, tapi tentunya setiap kelompok akan memiliki cara yang berbeda dalam memberikan solusi maupun mengatasi permasalahan yang dibuat. Misalnya, contohnya, di kelompok A misalnya mengangkat topik tentang pelayanan posyandu secara digital. Nah, bisa saja di kelompok A dia menerapkan metode waterfall, misal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan di kelompok B mungkin menggunakan metode Agile atau metode XP atau Extreme Programming. Boleh. Nah, itu tidak jadi masalah karena solusi atau pendekatan dalam penyelesaian permasalahannya itu sudah berbeda. Jadi jangan takut sama. Nah, tapi saran saya selaku tuton mungkin lebih bagus itu kalau setiap kelompok itu memiliki topik yang berbeda-beda sehingga nanti dalam satu kelas ada 4 kelompok dan ada 4 topik yang berbeda-beda atau yang tidak sama. Jadi itu lebih bagus daripada terdapat 4 kelompok dalam satu kelas namun dengan 1 atau 2 topik Capstone Project. Jadi usahakan untuk setiap kelompok itu memiliki topik yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada topik Capstone Project itu sendiri, untuk mahasiswa universitas terbuka, apa istilahnya? Jangan mengambil topik yang di luar kemampuan Anda. Carilah topik-topik yang relevan, yang dirasa mudah untuk diselesaikan pada masa tutorial online pada mata kuliah Capstone Project ini. Jadi jangan Anda berpikir bahwa saya nih ingin mengangkat tema bidang pendidikan tentang penerapan AI pada learning management system di sekolah ABCD misalnya seperti itu. Jadi jangan Anda mempersulit diri. Kalau kami yang diberikan pemahaman terkait dengan tutor pada saat diskusi tutor di universitas terbuka itu diberitahu bahwa ajaklah mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah Capstone Project ini dengan tidak terlalu membebani diri. Misalnya jangan mencari topik yang di luar kemampuan Anda atau di luar ekspektasi Anda. Carilah yang mudah-mudah, yang ringan, namun itu bisa Anda selesaikan dalam waktu misalnya 1 semester. Nah,
Di sini ada beberapa topik dari Capstone Project. Yang pertama ada pada bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini, mahasiswa dapat mengembangkan sistem manajemen pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Bisa saja proyek Anda misalnya membuat learning management system sederhana. Kemudian pada bidang ekonomi itu ada aplikasi e-commerce, kemudian ada aplikasi POS, misalnya point of sale yang ringan-ringan atau yang sederhana. Kemudian pada bidang kesehatan, misal seperti yang saya contohkan tadi, ada digitalisasi posyandu atau digitalisasi layanan kesehatan untuk mendapatkan informasi perkembangan anak. Bisa juga seperti itu. Kemudian dalam bidang lingkungan juga ada beberapa contoh. Misalnya pemantauan kualitas udara menggunakan IoT atau Internet of Things, kemudian aplikasi untuk memanajemen limbah juga masuk. Nah, kemudian ada di bidang pemerintahan. Nah, pada bidang pemerintahan ini misalnya pengembangan sistem e-government untuk meningkatkan pelayanan publik, atau misalnya di bidang pemerintahan skop yang agak kecil sedikit, misalnya seperti desa, bisa saja misalnya pengembangan e-arsip atau pengembangan e-surat untuk memudahkan masyarakat dalam meminta surat keterangan di desa. Bisa juga seperti itu. Intinya yang ringan-ringan saja, namun itu bisa Anda selesaikan dalam waktu 1 semester. Jadi jangan Anda berpikir untuk mengangkat topik capstone project ini biar terlihat keren gitu, judulnya itu agak tinggi-tinggi. Nah, misal berbasis blockchain, berbasis apalagi itu machine learning yang agak-agak tinggi bahasanya, namun tidak selesai, itu kan tidak bagus untuk nilai akhir Anda. Jadi cari yang memang simpel-simpel dan mudah untuk dikerjakan. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh topik capstone project di bidang pendidikan, misalnya learning management system berbasis website, atau aplikasi bank soal otomatis dengan analisis tingkat kesulitan soal. Kemudian yang ketiga, dashboard monitoring kehadiran dan progres belajar siswa. Nah, kemudian ada juga media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi. Nah, ada sistem rekomendasi materi belajar berdasarkan nilai siswa. Jika ada yang lebih gampang daripada contoh yang tutor atau yang saya tampilkan ini, boleh. Ini hanya sekedar contoh sederhana dari topik-topik capstone project pada bidang pendidikan. Kemudian ini pada bidang ekonomi, misalnya ada aplikasi kasir, bisa berbasis web, bisa berbasis desktop, bisa berbasis Android. Kemudian ada sistem laporan keuangan UMKM otomatis. Lalu ada dashboard analisis penjualan berbasis grafik. Jadi hanya dashboard monitoring untuk mengetahui grafik dari penjualan, apakah penjualan per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Kemudian sistem prediksi penjualan menggunakan data historis. Nah, kemudian ini untuk yang di bidang kesehatan, ada sistem pendaftaran pasien online, kemudian ada aplikasi monitoring kesehatan ibu dan anak, kemudian ada sistem rekam medis digital sederhana, aplikasi pengingat jadwal minum obat, dan ada dashboard pemantauan gizi balita. Ini
contoh topik yang relevan pada bidang kesehatan. Kemudian ini pada bidang lingkungan, ada aplikasi pelaporan sampah, ada aplikasi bank sampah, kemudian sistem monitoring penggunaan air bersih, dashboard pengelolaan bank sampah digital, klasifikasi jenis sampah otomatis, misalnya yang sistem klasifikasi jenis sampah otomatis ini, misalnya contohnya sederhana, misalnya di bak sampah itu ditaruhin sebuah kamera, jadi begitu kita misalnya mau masukkan sampah di bak sampah tersebut, nanti ada scan tit. Nah, apakah dia ini organik atau non organik? Oh, ini jenis sampahnya non organik, berarti kita akan memasukkan ke dalam bak sampah yang non organik. Begitu kita scan bahwa sampah ini adalah berjenis organik, berarti kita masukkan ke bak sampah yang bagian organik. Nah, itu sistem klasifikasi jenis sampah otomatis yang sederhana, yaitu membedakan mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Nah, kemudian ini untuk yang di sosial, misalnya ada sistem pengaduan masyarakat online, sistem pelayanan administrasi desa, aplikasi antrian layanan publik, dashboard transparansi anggaran desa, sistem arsip surat, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh topik yang sederhana pada Capstone Project. Nah, bagaimana strategi dalam memilih topik Capstone Project? Ya, saya menaruhkan di sini ada banyak sih strateginya, namun yang paling poinnya itu ada 5. Yang pertama adalah tentunya harus ada masalah nyata. Misal, oh di desa ini ternyata ketika masyarakat itu buat surat, itu harus datang ke desa. Setelah datang ke desa, baru mengajukan permohonan surat A, B, C, atau D. Setelah itu nanti tunggu kepala desanya, apakah kepala desanya masuk atau tidak untuk menandatangani surat yang sudah kita buat. Tentunya itu adalah prosedur yang panjang. Nah, ketika prosedur tersebut bisa kita pangkas dengan sistem, misalnya sistem pembuatan surat di kantor desa XYZ misalnya. Jadi nanti kita bisa dari rumah untuk mengisi nama, NIK, lalu kita inputkan di websitenya. Nah, besok paginya staf desa yang bertugas akan mendownload, oh ternyata si A ini meminta surat keterangan usaha misalnya. Setelah itu adalah memiliki data evaluasi. Maksudnya di sini adalah memiliki data evaluasi itu adalah agar Anda bisa memastikan bahwa apa yang kita buat atau produk atau aplikasi yang kita buat itu memang bisa berjalan sesuai dengan masukan pada saat uji coba. Itu adalah contoh dari data evaluasi. Nah, di Capstone Project juga terdapat 5 luaran wajib yang harus Anda submit atau upload di e-learning. Yang pertama adalah video, yang kedua itu poster, ketiga adalah PowerPoint presentasi project Anda bersama kelompok. Kemudian yang keempat itu ada laporan akhir dari Capstone Project, dan yang kelima adalah karya ilmiah. Nah, semua luaran ini, kelima luaran ini aturan dan pembuatannya itu sudah ada pada buku panduan atau modul Capstone Project. Misalnya videonya itu minimal berdurasi berapa sih? Misalnya 5-7 menit. Kemudian pada poster itu ukurannya berapa? Nah, misalnya ukurannya A4 dengan harus menyertakan permasalahan-permasalahan yang ada atau yang Anda angkat pada topik Capstone Project. Nah, ini adalah 5 luaran wajib yang harus Anda sertakan atau Anda upload pada
e-learningnya. Nah, jadi jangan sampai ada yang terlewat dari luaran capstone project yang harus Anda berikan. Nah, di sini ada beberapa komponen utama yang wajib ada dalam laporan akhir capstone project. Nah, mungkin nanti lebih jelas atau lebih spesifiknya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat pada buku panduan. Nah, yang pertama itu adalah adanya latar belakang. Latar belakang di sini adalah menjelaskan alasan atau urgensi apa sih pentingnya dari proyek yang Anda pilih. Nah, tujuannya menyatakan secara jelas tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini. Kemudian ruang lingkup serta jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan dari proyek yang akan Anda lakukan. Jadi di pendahuluan ini poinnya itu ada 4, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, serta jadwal kegiatannya. Kemudian untuk tinjauan pustaka, nah di sini tinjauan pustaka adalah mengulas literatur yang relevan dengan proyek, termasuk teori, model, dan studi sebelumnya yang mendukung pelaksanaan proyek. Misalnya contoh dari tinjauan pustaka ini, ketika rekan-rekan di sini misalnya mengangkat topik tentang LMS misalnya atau Learning Management System di sekolah. Nah, jadi tinjauan pustakanya yaitu seputar learning management, kemudian sekolah. Nah, jangan di luar dari topik yang Anda angkat sebagai tinjauan pustakanya. Jadi carilah tinjauan pustaka yang relevan dengan topik atau judul yang akan Anda selesaikan. Nah, kemudian ada metodologi. Metodologi dalam pengembangan perangkat lunak itu sangat banyak. Nah, bisa Anda misalnya jelaskan pada tahap metodologi ini bisa misalnya Anda menjelaskan dengan menggunakan metode waterfall. Di dalam metode waterfall itu terdapat 5-6 tahapan. Nah, dari kelima atau keenam tahapan tersebut Anda bisa jelaskan satu persatu. Itulah yang nanti Anda gunakan pada metodologi penelitian. Jadi proses analisisnya di sana, proses perancangannya di sana, implementasinya juga ada, pengujian dan evaluasinya juga ada. Nah, pada metode waterfall itu kelima item di metodologi ini itu sudah ada semua. Mulai dari tahap bagaimana pengumpulan data, bagaimana menganalisa data, bagaimana membuat perancangan, bagaimana melakukan implementasi, serta bagaimana melakukan pengujian dan evaluasi dari sebuah perangkat lunak yang Anda bangun. Nah, yang keempat itu adalah ada hasil dan pembahasan. Ini menyajikan hasil dari implementasi dan pengujian solusi, membahas temuan-temuan penting, analisis data, serta implikasi dari proyek yang dilakukan. Nah, yang kelima itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di mana kesimpulan ini menyimpulkan hasil proyek secara keseluruhan, memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut atau untuk implementasi di masa yang akan mendatang. Nah, baru ada lampiran. Lampiran di sini juga penting untuk dipenuhi. Yang pertama itu misalnya ada di bagian surat pernyataan, kemudian berita acara kerja kelompok, coding program, diagram-diagram yang ada, misalnya diagram use case atau diagram activity. Nah, kan karena biasanya diagram activity atau use case diagram itu kan tahapannya itu panjang-panjang. Bisa nanti yang diisi di laporan akhirnya itu hanya 1-2 halaman, sisanya itu nanti ditaruh di dalam lampiran laporan akhirnya. Kemudian ada data pengujian dan data-data lain yang relevan, misal data hasil observasi, data hasil wawancara,
dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilampirkan pada bagian lampiran. Nah, ini saja isi materi singkat terkait dengan capstone project. Nah, materi ini sebagian saya ambil di buku panduan atau pedoman capstone project. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa sekali lagi bisa lebih dalam membaca buku panduan tersebut. Di sana sudah lengkap dijelaskan dan dituliskan, beserta di sana ada kayak template, sudah disediakan template kalau tidak salah. Yang saya lihat kemarin pada buku panduan atau modul dari capstone project tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atau materi yang bisa saya berikan pada web pertama ini. Mungkin kita akan masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang masih bingung terkait dengan pembagian kelompok maupun terkait dengan apa yang akan dilaksanakan pada saat capstone project ini. Nah, untuk grup WhatsApp yang sudah saya buat dan sudah ada beberapa rekan-rekan mahasiswa sudah masuk dalam grup tersebut. Nah, bisa digunakan sebagai wadah diskusi juga. Misalnya nih ada satu kelompok yang kebingungan, bisa menguploadnya di grup tersebut. Nanti kita coba untuk menyelesaikan bersama-sama sehingga begitu waktunya untuk mengupload tugas atau submit tugas, jadi semua kelompok harapan saya itu sudah sudah jadi tugas-tugas yang akan disubmit. Jadi kita tidak memperbaiki apa yang sudah kita submit karena akan memakan waktu. Nah, sehingga mari kita sama-sama untuk memanfaatkan grup WhatsApp yang sudah saya buat sebagai wadah untuk diskusi bersama dengan anggota kelompok masing-masing. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Kita masuk ke tahap diskusi atau tanya jawab dari rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dibingungkan bisa disampaikan melalui web malam ini. Izin Pak, mau tanya Pak. Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudini Pak, dari UP BJJ Yogyakarta Pak. Selamat malam sebelumnya. Selamat malam. Baik, untuk saya ingin ada pertanyaan Pak terkait yang di luaran tadi ya, yang Iya, di bagian nomor 5 itu tadi ada karya ilmiah ya. Itu iya, iya. bedanya sama laporan akhir itu gimana ya Pak? Gitu aja sih. Terima Oke. kasih Pak sebelumnya. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, biar saya jawab nanti sekali-kali. Halo Pak Sofiansyah. Ya, halo. Baik, saya ingin bertanya Pak. Semisal saya mengambil topik dari project data analis Pak, seperti membuat dashboard untuk pemerintah Pak, itu gimana? Apakah bisa? Dashboard ya, dashboard untuk analis data pemerintahan.
Nah, baik, saya akan menjawab untuk yang pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara laporan akhir pada capstone project yang bagian laporan akhir dan yang karya ilmiah? Nah, jadi sederhananya seperti ini, misalnya kalau laporan akhir itu dia isi laporannya itu sangat terstruktur dan juga sangat lengkap. Nah, misalnya bisa sampai dengan 20 sampai 30 halaman, sedangkan karya ilmiah itu adalah ringkasan dari laporan akhir yang sudah dibuat tadi. Nah, biasanya untuk karya ilmiah ini tidak terlalu banyak halamannya, antara 8 sampai 10 halaman. Itu ya Mas, untuk perbedaan dari laporan akhir dengan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu isinya itu adalah isi dari laporan akhir tapi yang agak dipres. Nah, jadi isinya itu tidak terlalu panjang, hanya poin-poinnya saja. Oh ya Pak, baik-baik. Terus untuk kata ilmiahnya nanti kayak semacam diupload kayak semisal kayak skripsi apa enggak ya Pak? Apa cuman Oh, dia di e-learning? hanya di e-learning saja, tidak diupload menjadi skripsi atau lain sebagainya, hanya diupload di apa namanya, di e-learning saja. Oke, baik Ya, Pak. jadi Terima isinya kasih. itu hanya lebih ringkas dari yang laporan akhir. Oh iya ya, baik. Jadi nggak diupload, cuman diupload di e-learning ya. Ya, Takutnya dia kalau karya upload di ilmiah e-learning. kan biasanya diupload kayak di web gitu, nanti kan ada semacam regulasi kalau Pak. Nah, Mm-mm. pikir saya seperti itu. Ternyata cuma di e-learning saja. Ya, hanya di e-learning saja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, bolehkah untuk mengajukan tema atau topik terkait dengan dashboard atau membuat dashboard untuk menganalisis data pemerintah? Nah, seperti yang saya contohkan tadi, juga ada beberapa dashboard sebagai topik itu sangat bisa, Mas. Silakan bisa apa namanya, diajukan sebagai topik pada capstone project ini terkait dengan dashboard analisis data pemerintah, mungkin tempat instansi Anda bekerja itu bisa. Jadi Anda diskusikan dulu bersama kelompok bahwa kelompok kita ini akan mengangkat tema terkait dengan dashboard analisis data pemerintah. Bisa, Mas. Jika ingin mengangkat topik itu, malah itu bagus. Jadi mungkin data-datanya itu sudah Anda miliki di tempat kerja. Nah, jadi Anda tinggal mengolahnya dalam bentuk dashboard. Nah, sehingga tujuan dari dashboard itu adalah memudahkan para pembaca untuk memahami apa sih artinya grafik ini, apa sih artinya bagan ini, dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, atau masih remang-remang nih, kira-kira mau mengangkat topik apa gitu. Halo Pak, mau tanya lagi. Oh iya ya, silakan. Apakah dashboard yang saya bikin itu harus dalam website atau dalam sebuah, kalau sebelumnya kan saya pernah magang sih Pak di pemerintahan, itu terkadang dibuat mendapat tugas untuk membuat dashboard seperti di Looker atau Metabase. Itu Mhm. apakah di dalam project di capstone project ini itu harus berbentuk website atau boleh cuma sampai apa tools visualisasinya saja? Oh ya, Terima kasih. oke. Di Capstone Project kita lebih ditekankan kepada output yang benar, atau output yang benar-benar relevan dengan apa yang ingin kita capai. Nah, kalau hanya bentuknya simulasi itu
tidak relevan dengan apa yang akan kita kerjakan karena biasanya simulasi dengan real itu dia agak berbeda gitu. Contoh sederhananya misalnya ketika Anda membuat simulasi jaringan menggunakan GNS3 misalnya, begitu Anda implementasikan di lapangan itu jauh berbeda prakteknya. Nah, sehingga saran saya ketika Anda ingin mengangkat dashboard ini, buatlah sebuah dashboard 1 sampai 2 halaman, namun dia menggunakan website. Misalnya Anda membuatkan website sendiri hanya bagian dashboardnya, di mana kan data-datanya ini sudah ada. Sekarang tinggal Anda memvisualisasikan ke dalam bentuk dashboard yang berbasis website. Nah, itu aja sih masukan dari saya. Jadi biar lebih real output yang kita harapkan bersama. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan juga untuk rekan-rekan mahasiswa. Silakan manfaatkan grup WhatsApp yang sudah saya buat sebagai tempat kita diskusi bersama. Sebelum upload tugas, mungkin nanti juga Pak, rekan-rekan bisa mewapres. maaf Pak, Ya, baik. saya belum masuk grup WhatsApp nih Pak. Oh, belum masuk grup WhatsApp. Ada yang saya Iya. kirimkan melalui chat kalau tidak salah. Oh, dari chat ini e-learning ya? Iya, dari chat e-learning. Ada yang pertama kayaknya. Atau nanti mungkin saya akan kirim ulang untuk Oh, undangan. boleh. Oh, ada nih, ada Ya. Pak. Ya, biar nanti teman-teman semua bisa masuk di grup tersebut. Harapannya Siap dengan ada P23 ya Pak? grup, ya, harapannya ya. dengan Makasih banyak ada Pak. grup itu sebelum Anda submit tugas atau upload tugas, biar kita diskusikan di sana dulu. Biar apa yang Anda upload di e-learning itu sudah fix gitu, sudah jadi. Jadi harapan kita nilai teman-teman mahasiswa ini semua di atas ekspektasi, semua bagus-bagus gitu. Jadi tidak ada yang mengulang lah istilahnya. Amin Pak. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita akhiri. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa melalui Wapri atau WhatsApp pribadi maupun melalui WhatsApp grup yang sudah ada. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa pada TUEP pertama kita. Mungkin kita akan bertemu pada TUEP berikutnya di penjadwalan berikutnya. Akan selalu saya informasikan melalui e-learning terkait dengan info-info web atau materi tambahan nanti mungkin akan saya informasikan melalui grup e-learning. Jadi insya Allah saya walaupun jarang aktif di e-learning, namun saya selalu menyempatkan diri untuk mengingatkan mahasiswa baik itu untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada pertemuan web pertama kita ini. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama.